Cek. Ya, sebentar Bu Anggun, nunggu Satamit. Oke. Oh, dia Ustaz. Ya, silakan. Oke, Pak Yoga, Bu Anggun, silakan dimulai Dia dengan. Ustaz. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Al-Mukarram, Rektor Universitas Darussalam Gontor, Al-Ustaz Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkashi MED MPhil. Al-Mukarram, Ketua Badan Penjaminan Mutu Al-Ustaz Profesor Dr. Muhammad Muslih MAG, segenap tim kreatif BPM dan asatidz dan ustazat yang hadir pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa mari kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita senantiasa menantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada segenap asatidz dan ustazat yang telah berkenan meluangkan waktunya dan hadir pada kegiatan sosialisasi audit mutu internal pada siang hari ini. Izinkan kami di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah sambutan, kemudian dilanjutkan dengan pengarahan terkait dengan audit mutu internal, kemudian materi, tanya jawab, dan penutup. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita membuka bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan waktunya kepada Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkasi untuk berkenan memberikan sambutan. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah amma ba'du. Pertama, saya ingin menekankan bahwa AMI di dalam UNIDA ini akan menjadi percontohan bagi universitas atau perguruan tinggi pesantren terutamanya. Tapi ternyata lebih daripada itu, banyak perguruan tinggi yang baru menyadari pentingnya AMI. Nah, kemarin workshop yang diadakan oleh BPM itu justru membuka mata kita bahwa kebutuhan AMI bagi setiap perguruan tinggi itu adalah sebuah keharusan yang itu menunjukkan sebuah kesehatan tata kelola. Jadi betullah prinsip international right, what you do what you right itu. Karena memang apapun yang kita kerjakan di dalam proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat, dokumen yang menunjukkan kita telah melakukan itu sangat penting. Nah, itu kemudian ternyata mempunyai kaitannya dengan proses-proses selanjutnya. Ya. Seperti misalnya mau kerjasama, ya, kita harus menunjukkan MOU dengan perguruan tinggi lain yang sudah kerjasama dalam bidang apa saja. Kemudian kalau tidak salah kemarin siang kita adakan pertemuan singkat dengan BNSP. Itu ternyata juga memerlukan dokumen juga untuk pendaftaran BNSP itu. Banyak hal yang saya kira ini satu ya, proses yang kita jalani
untuk kesehatan dan kebaikan tata kelola perguruan tinggi kita. Dan saya berharap ya, semuanya saja, pertama tidak menjadi asesor itu tidak harus killer lah ya. Kemudian nyalah-nyalahkan ya nggak usah begitu ya. Ini kita kenal aja kan. Jadi kalau ada yang kurang ya catat aja kekurangannya seperti ini. Ini kemarin di Madura itu ada yang cerita bahwa setelah tamat dari workshop Unida itu, asesornya utusan mereka itu mengakses prodi-prodi bagian. Lah yang diakses itu marah-marah itu. Iya, marah-marah. Ada dokumennya. Loh, mana tuh? Ya ada lah, nggak usah ditunjuk-tunjukkan katanya. Jadi ya, mindsetnya berbeda ternyata itu. Ada itu dalam arti bahwa ya tidak disiapkan dan tidak diketahui di mana tempatnya. Jadi seperti itu saya kira tidak baik lah ya. Dan seakan-akan begitu asesor datang itu seperti merasa dihakimi atau merasa diperintah oleh asesor. Jadi saya kira tidak perlu terjadi. Kita fair aja, apa yang menurut asesor kurang ya dicatat aja kekurangannya itu, nanti akan dilengkapi. Dan inilah sebenarnya yang akan membawa kepada akreditasi institusi kita. Ya, kita alhamdulillah sudah sampai 60% ya. Akreditasi unggul tiap prodi. Jadi seandainya akreditasi institusi kita ini kurang, sudah tercover dengan akreditasi prodi, saya kira kita akan tetap unggul itu. Nah ini kedepannya kita akan mencoba untuk ke World University Rank. Nah, itu dokumen juga menjadi penting. Kemudian ini nanti juga akan ada beban lagi yang namanya sertifikasi profesi ya. Lembaga sertifikasi itu pendaftarannya terlanya memerlukan sekian banyak dokumen yang itu menunjukkan sebuah proses. Jadi saya baru paham dari kemarin itu. Jadi setiap prodi itu bisa membuat sertifikasi. Nah, sertifikasinya basisnya adalah profesi di dalam prodi itu. Bahkan setiap prodi bisa mengadakan 2-3 sertifikasi kan. Nah, ini menarik sekali. Nah, untuk itu kesehatan prodi perlu dihidupkan melalui AMI ini. Supaya nanti kalau kita ada urusan-urusan begitu udah nggak perlu lagi cari-cari dokumen. Ya. Itu. Nah, insya Allah ini yang BNSP ini akan kita follow up. Ya. Seperti yang saya sarankan pada di Pekanan itu, kita kalau bisa setiap prodi atau setiap fakultas itu mempunyai, bahasa saya waktu itu workshop andalan. Yang nilai ANPAM-nya tinggi gitu ya. Workshop andalan. Ternyata kemarin dalam diskusi dengan BNSP itu, setiap prodi bisa 2-3 sertifikasi. Waduh, itu menarik sekali. Jadi kita ini nanti akan ditunjuk lembaga sertifikasi kemudian akan mengakses sertifikasi yang ada di setiap prodi. Itu nantilah yang akan memberikan sertifikat profesi ataupun ya apapun yang dicanangkan oleh setiap prodi itu kepada mahasiswa, dan itu akan menjadi SKPI, surat keterangan penjamin ijazah. Nah, dan itu juga penting untuk kerja ternyata. Sampai ke Malaysia kemarin ceritanya, anak-anak yang tahfidz Al-Quran itu di Malaysia boleh mengajar Quran karena menunjukkan sertifikat dari BNSP. Nah, jadi itu ternyata diakui oleh negara tetangga sertifikat itu. Nah ini kami harap kemarin ada follow up-nya. Jadi ini AMI ini juga salah satu bagian dari pola itu ya. Baik. Jadi itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan AMI tahun ini berjalan lancar. Ya, yang kurang-kurang bisa diperbaiki dengan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktunya dan sambutannya. Dilanjutkan kemudian sambutan sekaligus arahan terkait dengan audit mutu internal oleh Ketua Badan Penjaminan Mutu Profesor Dr. Muhammad Muslih MAG. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Masya Allah. Baik, mungkin sebelumnya, Bu Anggun, saya mohon teman-teman atau asatidz semua yang ikut di Zoom ini untuk membuka video, saya screenshot mumpung masih ada Bapak Rektor. Oke, jadi mungkin semuanya Oh iya. tampil yang gaya yang Boleh. Ya. paling bagus, saya screenshotnya semuanya ya. Nanti mungkin 3 kali. Ini masih ini yang pertama, baik. Oke. Terus ini baru yang pertama. Oke, berikutnya yang kedua. 1, 2, 3. Satu lagi, sebentar. Nah, baik, sudah selesai. Oke, terima kasih Bu Anggun. Oke, Assalamualaikum sama-sama Ustaz Pak. Ustaz. Ya, Ustaz, ya. meeting. Saya izin ya. Oke, Oke, Ustaz. oke, baik Ustaz. Oke, oke, oke. Ustaz, oke. Oke, Ustaz. Baik, terima kasih Bu Anggun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, asatidz wal usadat sekalian yang saya hormati, eh, ada mestinya yang hadir yang diundang ini ada sekitar 85-an orang ya. Ini sesuai dengan jumlah fakultas, sesuai dengan jumlah prodi dan satuan kerja. Jadi kita memiliki 9 fakultas dengan program pasca sarjana, memiliki 25 bahkan 27 dengan yang baru program studi, dan 31 satuan kerja, eh, 3 yang ada di Mantingan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga atas nama Badan Penyiaran Mutu penyelenggara kegiatan ini dan nanti menjadi koordinator dari pelaksanaan AMI tahun akademik ini, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang hadir dan perwakilan delegasi dari satuan kerja dan seterusnya atas partisipasinya mensukseskan acara tahunan ya, acara penyiaran mutu yang diselenggarakan pada hari ini terutama, yaitu sosialisasi pelaksanaan audit mutu internal. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rektor bahwa eh, kegiatan AMI yang merupakan bagian dari sistem pelaksanaan atau implementasi dari SPMI atau sistem penyiaran mutu internal ini, UNIDA menjadi semacam model atau percontohan, dan makanya semakin hari ini kita perlu menata diri, jangan sampai yang dimodelkan, yang diteladankan ini ternyata kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Tapi saya yakin bahwa bersama kita bisa dengan dengan gandengan tangan kita semua, baik auditi atau kepala satker fakultas dan seterusnya maupun auditornya, kita bergandengan tangan untuk seperti tadi disampaikan, yang pertama adalah menyehatkan organisasi, dan yang kedua tentu saja secara bertahap meningkatkan kinerja kita sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Baik, saya juga mohon izin kepada asatidz semua, juga teman-teman yang ada di kantor, ada sedikit persiapan saya. Jadi saya kalau tidak ada persiapannya biasanya nanti ngelambiar kemana-mana. Jadi mohon maaf. Eh, Sebelum saya menyampaikan inti pokok dari apa yang mesti saya sampaikan, saya harus positioning dulu. Jadi bahwa BPM atau Badan Penjimaan Mutu di UNIDA ini dan lembaga penyiaran mutu di perguruan tinggi lain juga itu sebenarnya boleh ada, boleh tidak ada. Ini berdasarkan undang-undangnya. Jadi dalam hal ada berarti memang ini merupakan kepanjangan tangan pimpinan
dalam hal melakukan penjaminan terhadap mutu penyelenggaraan penyelenggaraan perguruan tinggi. Dalam hal tidak ada, maka BPM atau penilaian mutu itu tetap harus dilaksanakan sebagai sebuah sistem penilaian mutu, tapi itu tentu saja melekat pada tugas pokok dan fungsi dan wewenang dari pimpinan gitu. Begitu juga apa namanya jika misalnya di sebuah fakultas dalam hal SDM-nya cukup berarti boleh diadakan, tapi dalam hal misalnya SDM-nya tidak cukup boleh tidak diadakan untuk PJ di tingkat fakultas yang disebut UPM itu. Gimana dalam hal tidak ada, itu tugas penilaian mutu itu melekat pada pimpinan, dalam hal ini adalah fakultas. Oleh karena itu, jika sekarang masih ada dan saya nggak tahu sampai kapan adanya, itu BPM ini memiliki eh, tugas dua setidaknya yang sering saya sampaikan, yaitu mengawal kesehatan organisasi seperti juga tadi disampaikan oleh Bapak Rektor, dan yang kedua ini dalam rangka secara bertahap terus melakukan upaya peningkatan kinerja sehubungan dengan tugas pokok dan sehubungan dengan ketersesuaian dengan standar yang telah ditetapkan oleh universitas itu. Baik, oleh karena itu pada kegiatan AMI yang insya Allah akan dilaksanakan beberapa hari ke depan, itu juga paling tidak akan melihat dua hal ini. Maka ini sebenarnya pembaruan dari PPT saya yang sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa target dan sasaran AMI itu ada dua, yaitu mengenai kesehatan organisasi, yang kedua tentang ketercapaian kinerja. Kenapa kesehatan organisasi masih terus dan saya kira terus tidak akan pernah berhenti? Karena bagaimana mungkin ketercapaian kinerja atau bagaimana mungkin kinerja akan bisa terus ditingkatkan jika organisasinya tidak sehat. Oleh karena itu selama saya kira 5 atau 6 tahun terakhir ini kita telah eh, melakukan katakanlah perubahan atau pembenahan secara berkala dan semakin ke sini mantap. Oleh karena ini pada dengan tangan lagi untuk mencatat organisasi dan kemudian untuk meningkatkan kinerja. Nah, AMI ini juga dilaksanakan dalam rangka sebagai instrumen, sebagai wasilah, sebagai sarana untuk memastikan keberlangsungan tata kelola itu secara sehat dan juga ketercapaian standar mutu yang telah ditetapkan itu. Gitu. Oke, baik. Nah, mengenai kesehatan organisasi itu memang menyasar kepada banyak hal, ya, kepada banyak hal, termasuk diantaranya organ-organ yang organ pimpinan ya. Dalam hal ini diwakili saya kira oleh hingga kantor sekretariat YPTD, kantor sekretariat Senat Universitas, hingga kantor sekretariat universitas. Ya, jadi bagaimana organisasi atau organ pimpinan ini juga eh, apa dalam hal keberfungsiannya itu bisa berjalan dengan maksimal gitu kira seperti itu. Juga organ yang lain, organ manajemen itu dianalisis sistem manajemen operasionalnya dan terus koordinasi antar unit kerja atau antar satuan kerja. Juga organ-organ pendukung lainnya seperti UPT ya, itu juga apa dinilai efektivitasnya, juga organ pengawasannya hingga BPM. Terus kemudian memang sebenarnya juga ada satu lagi namanya organ satuan pengawas internal yang sebenarnya apa namanya wilayah tupoksinya sudah saya kira sudah cukup jelas. Itu kalau BPM di wilayah dua hal tadi, sementara untuk SPI itu di tiga hal yang memang itu sulit jika disentuh misalnya oleh apa namanya satu divisi, satu deputi yang ada di BPM ya. Kecuali
kecuali di BPM itu ada dikasih kesempatan untuk membuat divisi lain yaitu divisi pengawasan. Apa tiga hal tadi soal keuangan, dua soal sarana prasarana, dan yang ketiga itu soal SDM. Ketiga-tiganya ketiga-tiganya akan diaudit atau katakanlah dikawal soal bagaimana inputnya, soal keuangan, soal SDM, soal sarana prasarana, juga prosesnya hingga soal outputnya atau luarannya. Begitu juga organ pelaksana akademik yang dalam hal ini biasanya disebut lembaga, tapi yang jelas organ pelaksana akademik itu adalah prodi yang kemudian dimanage oleh fakultas. Jadi pengelola tridharma, kira-kira seperti itu. Lalu juga akan dilihat bagaimana soal sinkronisasi antar organ atau relasi antar organ. Mana yang garis koordinasi, mana yang garis instruksi, mana yang komunikasi. Makanya soal apa struktur organisasi dan tata kelola selalu menjadi perhatian utama dari Badan Penjaminan Mutu. Adapun soal yang kedua, yaitu ketercapaian kinerja, ini ada paling tidak ada empat hal paling tidak. Jadi ini evaluasi program kerja. Jadi nanti juga mungkin Ustadz Iwangga atau Ustadz Febrian nanti setelah saya akan lebih detail lagi bahwa di antara yang menjadi target dari AMI adalah bagaimana soal tercapaian mengenai program kerja tahunan, apakah sudah sesuai dengan rencana atau tidak. Dalam hal ini mungkin kita bisa spill ya itu soal apa namanya soal RKAT ya ini yang ada di budgeting itu harus seperti itu. Lalu yang kemudian soal pengukuran target, dengan pencapaian target dan indikator kerja yang telah ditetapkan, ya ini baik misalnya soal amanah kinerja, juga ketersesuaian dengan standar mutu atau standar SPMI. Terus apakah dalam hal pelaksanaan dan pelayanan itu juga apakah sesuai dengan SOP? Makanya dulu kita sebelum benar-benar melaksanakan SPMI juga diharapkan seluruh satker Fakultas Prodi juga menyiapkan SOP-nya. Dan yang paling utama adalah dalam rangka perbaikan yang berkelanjutan sehingga seperti Ustadz Ahmed tadi sampaikan memang saya kira audit tidak perlu kereng-kereng ya. Yang jelas bahwa ini perlu ditingkatkan sarannya seperti apa gitu. Saran tindak lanjutnya seperti apa. Jadi seperti itu. Oleh karena itu berkaitan dengan dua hal tadi sampai hari ini ya masih tetap dipertahankan yaitu bahwa di antara indikator yang yang taruhlah itu dikejar sampai ada ya dokumen memang adalah dokumen. Memang di situ ada dokumen perencanaan ya, dokumen perencanaan atau dokumen dasar bagaimana sebuah program kerja, sebuah kegiatan, sebuah apa kebijakan itu didasarkan itu. Ya, jadi ya dalam hal ini mungkin mulai statuta, ortala, termasuk diantaranya Renstra, mungkin RIP juga termasuk pedoman akademik, pedoman penelitian, pedoman pengabdian dan sebagainya itu juga nanti supaya apa namanya itu hal-hal yang perlu terus terus ditanyakan. Selain ini bisa dilaksanakan secara mandiri, dalam hal ini evaluasi diri oleh auditi juga nanti akan ada dari pihak auditor bisa mengecek juga dan juga bisa klarifikasi dengan AL itu. Nah, seperti tadi saya katakan, mengapa AMI selalu minta dokumen integritas dan kenapa juga itu seluruh satker selalu ditanya yang sama, yaitu saya kira itu yang pertama itu seperti tadi disampaikan itu menjamin kesehatan. Kenapa kenapa seperti itu? Itu supaya menjadi jelas ada kepastian ya mengenai struktur itu dan ada pemisahan wewenang, tapi lebih dari itu ada kesesuaian dengan tupoksi antar organ yang ada di universitas ini gitu. Jadi kalau yang secara rumpun ya, kenapa ini disebut lembaga? Kenapa
disebut UPT, kenapa disebut biro itu, kenapa disebut misalnya lagi direktorat misalnya, itu tentu apa namanya itu apa punya tugas dan fungsinya masing-masing. Bahwa itu semua merupakan apa namanya lembaga tanda kutip lembaga pada tingkat atau aras universitas ya semuanya memang tingkat universitas. Hanya disisir secara berlapis gitu, yang biro menangani ini, yang yang apa, yang direktorat menangani ini, yang lembaga menangani UPT menangani itu. Jadi semuanya itu adalah apa namanya satuan kerja yang panjangan tangan dari universitas dan artinya lingkupnya lingkup universitas. Juga keselarasan vertikal. Jadi mana yang menjadi atasan, mana yang menjadi bawahan, mana yang garis instruksi dan seterusnya. Itu juga agar agar tidak tumpang tindih juga gitu. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah kepatuhan yuridis. Jadi kita mau tidak mau bahwa kita ini merupakan perguruan tinggi nasional yang terikat pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, eh, jika memang eh, misal satu dan lain hal BPM ada keterlambatan, misal, tapi tentu saja tidak bisa pihak-pihak itu mengabaikan perundang-undangan yang sudah terbit. Tapi meski demikian, BPM tetap berupaya semaksimal mungkin, misalnya ada undang-undang mengenai apa, mengenai Sisdikna atau sistem perguruan tinggi, mengenai penjualan mutu perguruan tinggi, termasuk di antaranya akreditasi, lam-lam yang banyak itu, saya kira teman-teman di BPM juga sudah sangat sigap ya gitu. Bahkan dalam banyak hal juga teman-teman masih ngangsu, jadi sudah mengikuti seminar di sini, mengikuti seminar di sana karena ada yang lebih update. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana masing-masing organ ini terintegrasi dalam satu sistem yang utuh sebagai sebuah organ universitas ini gitu. Ya, baik. Adapun kinerja, keterkaitan kinerja seperti tadi saya sampaikan itu ada dua ya. Kalau tadi mengenai kesehatan, sekarang mengenai kinerja, itu pelaksanaan RKAT itu supaya sesuai dengan apa yang dirancang. Oleh karena itu dalam beberapa hal juga, dalam hal program RKAT itu BPM dilibatkan. Karena jangan sampai ada program kerja atau rencana kegiatan yang keluar marka, yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dan yang paling pokok adalah juga pemenuhan standar mutu. Jadi standar mutu internal. Apa tentu kita bisa mengaca kepada perguruan tinggi lain, termasuk diantaranya membaca eh, peraturan mengenai sistem dan mutu. Tapi yang perlu kita pahami adalah bahwa ketika dokumen-dokumen SPMI ini telah disahkan, inilah kira-kira yang menjadi standar kita. Jadi namanya standar mutu internal kita. Dan yakinlah bahwa dokumen standar mutu internal kita ini sudah berbasiskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak mungkin dokumen yang telah dihasilkan oleh UNIDA ini katakanlah menyalahi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Jadi oleh karena itu mohon Bapak Ibu termasuk di prodi juga di fakultas ini kok santai-santai saja ini BPM ada peraturan ini sebenarnya sudah diadopsi di standar ini. Jadi standar yang dijalankan oleh prodi itu adalah standar mutu internal yang telah ditetapkan itu yang ada di UNIDA ini gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit menunjukkan bahwa runtut tata kelola yang mestinya ini runtut logika tata kelola. Jadi kenapa kita terus diminta itu mengenai dokumen-dokumen universitas itu karena memang jangan sampai jangan sampai program kerja kita bertentangan dengan atau tidak berdasarkan dengan dokumen-dokumen tingkat universitas. Oleh karena itu semua satuan kerja harus memiliki statuta universitas itu, harus memiliki ortala, harus memiliki renstra.
karena program-program kerjanya harus berdasarkan itu atau paling tidak bertentangan dengan dokumen-dokumen yang ada di tingkat universitas itu gitu. Jadi itu bukan dokumen yang hanya di checklist tapi supaya kedepannya itu yang dijadikan sebagai landasan atau dasar bagi penentuan program kerja selanjutnya gitu. Nah, runtutnya memang begini. Jadi kita pertama harus punya ortala tingkat universitas. Ortala tingkat universitas itu yang nanti diturunkan menjadi struktur organisasi satuan kerja. Oleh karena itu, satuan kerja harus punya struktur organisasi yang tidak bertentangan dengan ortala universitas. Karena di ortala universitas sudah ada tupoksinya masing-masing gitu. BPM tugasnya apa, LPI tugasnya apa, LPM apa, dan apa lembaganya LPPIP seperti apa. Itu semuanya ada BAK apa-apa. Jadi sudah ada lalu distrukturkan struktur organisasi juga fakultas. Nah, struktur itu nanti punya bagian atau subbag. Bagian dan subbag itulah yang nanti punya tupoksi, punya job desk, masing-masing. Lah, job desk-nya itu nanti yang berkonsekuensi program kerja. Sehingga program kerja tidak keluar marka sesuai dengan bagian, subbagian, bahkan sub-subbagian yang ada di bawahnya. Jadi program kerja itu sebenarnya tidak sulit-sulit membuatnya karena berbasiskan pada bagian atau subbag yang ada di satuan kerja, termasuk yang ada di fakultas yang di bawah naungan tata usaha juga gitu. Dan dengan begitu juga akan terukur kebutuhan sumber daya manusianya berapa. Jadi kalau ada bagian ini yang luas berarti butuh SDM berapa. Kalau ada subbag yang ini berarti cukup SDM satu atau dua. Ini apakah harus dosen atau cukup misalnya tenaga kependidikan. Nah, ini runtutannya seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu program kerja, sudah ketemu kebutuhan SDM, nanti program kerjanya akan berkonsekuensi kepada anggaran tahunan gitu, sehingga anggaran tahunan bisa terukur. Karena sesuai dengan luasnya atau lingkup kerjanya tadi. Dan oleh karena itu juga harus dibarengi dengan SOP. Jadi tidak feeling lagi. Oleh karena itu semua harus membekali SOP. SOP juga bagian yang ditanya di di AMI. Jadi ini semua runtutnya 126, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sehingga kemudian ada MONEF 2 kali setahun dan kemudian ada audit. Inilah yang menjadi concern dari penjaminan mutu. Nah, baik ini seperti tadi. Nah, kemudian ini saya membuat ini nyusunnya juga tidak mudah, Bapak Ibu semua. Mohon maaf nanti kalau perlu saya share juga. Ini ada 1 sampai 12, jadi bisa dibaca dari atas ke bawah, juga dibaca dari kiri ke kanan. Jadi Pertara Universitas itu sebagai kerangka organisasi, ini wujudnya adalah dokumen, kemudian perannya seperti apa, terus BPM di sini tugasnya apa. BPM menjamin kesesuaian Ortala dengan standar tata kelola. Mitigasi risikonya yaitu mencegah ketidakjelasan kewenangan. Jadi BPM posisinya di mana, tugasnya apa, kemudian apa yang perlu dihindari, yang jangan sampai terjadi, itu yang kanan ini. Lalu kemudian seperti tadi struktur organisasi harus diturunkan ke Ortala harus diturunkan ke struktur organisasi satuan kerja hingga fakultas. Lalu tupoksinya supaya jelas, ada bagian subbag, ada kebutuhan SDM, ada program kerja RKAT, ada layanan baru SOP, dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Ini mohon nanti juga menjadi perhatian kita semua. Kalau ini nanti sudah tuntas mengenai tata kelola, tentu insya Allah eh, katakanlah Unida ini mau dibawa kemana, insya Allah akan lari kenceng. Tapi kalau kita masih problem SOP belum belum buat atau bahkan SOP itu apa, nah itu akan sulit. Jadi kita masih kecantol-cantol problem-problem yang sifatnya praktis, pragmatis, yang teknis ini. Jadi itu supaya tuntas semuanya gitu. Nah, ini apa ya? Oh, ini struktur organisasi. Jadi ini yang sudah sering berkali-kali, bahkan ya 5 atau 6 tahun terakhir ini juga sudah sering saya sampaikan. Ini namanya struktur organisasi MIDA. Saya di bawah lagi, ini namanya struktur organisasi WR. Bedanya apa? Kalau struktur organisasi WR ini adalah ada WR1, WR2, WR3, WR4. Jadi apa namanya? Nah, eh,
WR ini mengkoordinasikan program kerja. Jadi program kerja di bawah naungan WR ini. Tapi sebenarnya yang asli adalah ini WR 4 ini nyatu sama rektor karena itu satu kesatuan utuh. Ini namanya organ pimpinan. Organ pimpinan rektor ya otomatis dengan WR-nya. Sehingga sehingga seluruh satker ini WR-nya ya ada 4. Jadi taruhlah misalnya Direktorat Pengembangan Bahasa. WR-nya ya 4, WR 1 ya, WR 2 ya, WR 3 ya. Sehingga yang memonef nanti mungkin seluruh WR ini bisa datang semua. Jadi tidak harus, oh ini kan kami WR 1, jangan ada WR 2 datang ke sini. Tidak, itu WR-nya seluruhnya. Ini di pojok kiri itu struktur organisasi UNIDA. Kalau yang ini struktur organisasi WR. Ya. Jadi seperti itu. Jadi mohon tidak salah-salah, maksudnya tidak masduk ya dalam hal ini. Jadi WR kita ini adalah WR seluruhnya. Oleh karena itu dalam membuat struktur organisasi Satker itu apa ketuanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada rektor meskipun itu di bawah koordinator WR tertentu. Jadi tidak bisa bertanggung jawab kepada WR, bertanggung jawabnya kepada rektor semua. Fakultas juga begitu, semuanya bertanggung jawab kepada rektor. Hanya dalam urusan mengkoordinasikan program kerja itu yang di bawah wakil rektor. Sehingga sekali lagi WR kita ini WR semuanya, keempat-empatnya WR kita semua gitu. Jadi bukan WR kita yang hanya yang ada di atas struktur kita itu bukan, tapi seluruh WR-nya adalah WR kita. Begitu Bapak Ibu semua, saya kira demikian. Saya mungkin terlalu panjang karena beberapa hal ini saya mengulang yang sempat sudah saya sampaikan. Saya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan artinya saya mohon dukungannya, mudah-mudahan agenda AMI dan nanti agenda RTM itu bisa berjalan dengan lancar dan insya Allah diagendakan hingga akhir Januari nanti. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada Bu Anggun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas arahan dan sambutannya. Iya. Untuk selanjutnya kita memasuki acara ini terkait dengan sosialisasi audit mutu internal yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Yuangga Kurnia Yahya STHI MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Mungkin wabarakatuh. para asatidz dan ustadzat bisa mengisi daftar hadir dulu. Nanti kalau sudah terakhir lupa biasanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan juga atas kehadiran asatidz dan ustadzat semuanya di siang yang berbahagia ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah di siang yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan ritual tahunan kita yaitu audit mutu internal yang mana di dalam 1 tahun itu syarat wajibnya AMI kita adalah 1 kali gitu ya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di momen yang ditunggu-tunggu yang mana di pekan-pekan ke depan insya Allah kita akan mulai memasuki pekan-pekan audit mutu internal yang kemudian ditutup dengan rapat tinjauan manajemen di bulan Januari nanti. Dan sebagaimana sebenarnya sudah di-share di kalender akademik, alhamdulillah sudah kami masukkan juga di kalender akademik terkait prosesi atau jadwal pelaksanaan AMI di tahun ini. Tapi di sini hanya ada beberapa penekanan-penekanan dan juga nanti ada beberapa informasi terkait SIMUDA. Apa yang baru di SIMUDA? Nah, ini biasanya menjadi pertanyaan menarik di tiap tahunnya karena selalu ada menu baru. Oke, ya, ini sebagai pengantar saja menuju ke sana. Bahwasanya AMI di sini adalah di proses atau di siklus E, ya, di mana dalam hasil dari AMI tersebut menjadi perlu dikendalikan dan menjadi poin untuk peningkatan. Yang ini kemudian di tahun ini akan kami aplikasikan lebih dalam di dalam SIMUDA ya.
agar siklus tersebut benar-benar berjalan sebagaimana seharusnya. Nah, dan juga di dalam peraturan Permendikti Saintek 39 tahun 2025, bagaimana penjaminan mutu pendidikan tinggi juga menjadi hal yang sangat urgen di isu-isu terbaru, apalagi setelah keluarnya Perban tentang akreditasi unggul, tentang terakreditasi dan juga tidak terakreditasi. Nah, itu kita bisa melihat bagaimana posisi penjaminan mutu, posisi siklus upaya-upaya penjaminan mutu mulai dari penetapan hingga peningkatan dan penetapan ulang, maka itu menjadi sangat penting. Dan AMI di sini juga menjadi momentum yang penting untuk meningkatkan, untuk mencari ruang-ruang perbaikan dalam proses pembangunan budaya mutu yang berkelanjutan. Ya, oke. Lalu ini yang sudah kami sampaikan beberapa ini sebagai pengingat saja karena ini ritual tahunan. Takutnya setahun sekali sudah lupa. Jadi memang AMI di sini adalah dalam rangka sebagai alat ukur atau juga mekanisme reflektif bagi seluruh satuan kerja yang mana bukan hanya proses administratif tapi juga proses strategis dalam membangun budaya mutu. Yang mana di sini menjadi platform komunikasi lintas unit dalam mekanisme evaluasi. Alhamdulillah bagi asatidz dan ustadzat yang tahun lalu mengikuti RTM ada beberapa masukan-masukan dari fakultas, dari UPPS, dari program studi yang di-up sampai ke universitas yang kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan yang mengakomodir ibaratnya suara-suara akar rumput gitu, sudah sampai ke menjadi sebuah kebijakan yang itu yang kemudian insya Allah setiap tahunnya akan kita akomodir seperti itu. Bagaimana kemudian AMI ini adalah dalam rangka mencari ruang-ruang perbaikan, ruang-ruang peningkatan atau menjadi media atau sarana komunikasi lintas satuan kerja atau lintas unit kerja yang ada di Unida Gontor. Nah, dan juga kami lagi-lagi tidak hanya memeriksa, tapi juga di sini auditor diposisikan sebagai pembimbing dan juga sebagai pembentuk dan penguatan sistem. Maka tujuannya adalah sebagai ruang perbaikan dan peningkatan bagi masing-masing auditi, UPPS, yang tadi dari UPPS, lalu juga program studi dan juga satuan kerja. Nah, jadi hal yang dapat dihindari dengan AMI, alhamdulillah adalah adanya dengan AMI akan ada program-program tidak akan menghindari program-program yang belum atau tidak terlaksana. Dan juga di sisi lain apabila ada pelaksanaan hal-hal yang tidak dapat diprogramkan, yang tidak diprogramkan tapi dilaksanakan, maka ini AMI adalah momentum untuk menghindari hal tersebut atau mengkaji ulang pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan yang sudah terlaksana dalam 1 tahun ajaran ini. Ya, tahapannya seperti biasa, yaitu masih ada audit kecukupan, yaitu desk evaluation melalui sistem SIMUDA, dan juga ada audit lapangan dengan penugasan 3 orang auditor di masing-masing auditi. Dan jadwal pelaksanaannya sebagai berikut. Hari ini adalah sosialisasi dan besok adalah refresh auditor. Nah, mulai esok tanggal 22 Desember sampai 31 Desember 2025 itu adalah masa-masa pengisian laporan evaluasi diri melalui sistem SIMUDA oleh masing-masing auditi. Lalu di tanggal 1 Januari kita akan mulai tahun baru dengan asesmen lapangan AMI. Mulai 1 Januari hingga 10 Januari 2026 itu adalah masa-masa asesmen lapangan atau visitasi di audit mutu internal. Adapun rapat tinjauan manajemen di UPPS dan perbidang WR itu dilaksanakan mulai tanggal 5 hingga tanggal 11 Januari. Evaluasi dari tahun lalu, beberapa program studi itu sudah selesai di awal-awal. Jadi kemudian menunggu masa RTM-nya itu sangat lama. Atau juga di sisi lain dengan pelaksanaan RTM yang sangat mepet, itu juga memberikan tantangan tersendiri bagi tim BPM atau penyelenggara AMI dalam mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan RTM universitas. Jadi di tanggal 5 itu sudah di pertengahan pelaksanaan AMI itu sudah bisa melaksanakan RTM apabila di dalam satu UPPS tersebut seluruh program studinya sudah melaksanakan AMI. Seperti itu. Jadi berikut adalah lalu
dijadwalkan di tanggal 15 Januari 2026 adalah rapat tinjauan manajemen universitas. Lalu diakhiri kegiatan di tahun ajaran ini adalah dengan Monef di semester genap. Kenapa tuh? Nggak Konsep geser? yang enggak Ya, slide-nya ya. bergeser nggak sih? Oh, enggak. Slide-nya nggak bergerak, Oke, Ustaz. ya. Lah ini siap. Ya ini saya melihat chatnya banyak suzon saya itu. Ada yang nggak beres berarti. Tapi oke, gimana? Sudah keluar ini ya jadwalnya saja ya? Ustaz, Ya, siap. Ampun. Alhamdulillah. Ya, berarti berikut tadi tutup di 24 Januari. Tuh. Nah, lalu kemudian di sebentar. Oh, kayaknya ada yang salah. Oke, nggak apa. Ya, berikut auditnya dan ruang lingkup. Untuk ruang lingkupnya belum tidak ada perubahan dan instrumennya juga tidak ada perubahan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Program studi ruang lingkup yang akan diaudit adalah terkait pendidikan dan luaran tridharma atau kriteria 6 dan kriteria 9. Lalu kemudian untuk UPPS ada 9 UPPS yang itu ruang lingkup auditnya adalah kriteria 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8. Visi misi, lalu kemudian tata pamong dan tata kelola, kemahasiswaan, sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana, penelitian dan juga pengabdian. Ada satuan kerja, semua satuan kerja akan diaudit dalam ruang lingkup terkait PPEP dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan juga peningkatan. Lalu ada tagihan LL Dikti dan tagihan akreditasi. Eh, Dan alhamdulillah semua satuan kerja dan semua program studi di tahun ini akan diaudit. Apabila kemarin ada beberapa satuan kerja baru, maka tahun ini sudah memasuki atau sudah mulai diaudit. Begitu juga program studi baru, Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan Magister Pendidikan Agama Islam itu juga sudah mulai diaudit. Begitu Ustadz Ali Mahfud ya, dan juga Siap, Ustaz, siap. dan oke, jadi seperti itu. Lalu untuk teknisnya, ini bergeser tidak? Kayaknya nggak geser. Nggak apa. Nah, jadi untuk teknis tahun ini apa yang berbeda atau ada beberapa hal baru? Sebagaimana yang pertama adalah dari evaluasi tahun lalu. Oh, sebentar. Yang pertama adalah auditi dapat mengisi laporan evaluasi diri di Simuda dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Dan asesmen lapangan akan ditentukan secara sepakat oleh auditi dan tim auditor sesuai dengan rentang waktu pelaksanaan. Evaluasi dari tahun yang lalu adalah masih ada audit-audit yang dilaksanakan di luar waktu yang sudah ditentukan. Jadi melampaui batas waktu yang seharusnya karena memang ternyata auditi dan tim auditornya sama-sama seksi sibuk gitu ya. Jadi belum ketemu hari baiknya, tapi dianjurkan semoga di tahun ini lebih mudah mencari hari baiknya agar bisa dilaksanakan dalam rentang waktu yang sesuai. Karena jika ada kemunduran-kemunduran itu maka kemudian tadi akan berpengaruh kepada pelaksanaan RTM di UPPS dan juga di tingkat universitas dan juga tentu terkait pemahaman terkait pengumpulan data-data dan juga rekapitulasi hasil AMI secara keseluruhan sebagai bahan RTM universitas seperti itu. Lalu kemudian sebagaimana yang sudah kami sampaikan kepada UPM ketika upgrading kemarin, ya alhamdulillah ada beberapa UPM yang belum hadir. Semoga dapat infonya juga dan semoga hari ini hadir juga ya UPM-nya. Jadi di antara evaluasi beberapa tahun yang lalu adalah hasil AMI yang sudah terlaksana itu tidak ditindaklanjuti oleh masing-masing UPPS atau satuan kerja atau juga program studi. Maka kemudian kami sampaikan kepada para UPM bahwasanya mulai melihat-lihat kembali audit yang lanjut, mulai melihat-lihat kembali hasil RTM tahun lalu di masing-masing fakultas atau di masing-masing bidang WR bagi yang satker,
Lalu kemudian untuk menindaklanjuti sehingga status temuan AMI-nya menjadi close jika memang sudah dilaksanakan. Jadi nanti ini tim auditor juga akan memeriksa audit tindak lanjut tersebut, dan juga alhamdulillah sekarang sudah terintegrasi di SIMUDA, di akun auditor dan auditi, di tiap-tiap poin atau di tiap instrumen sudah ada catatan terkait temuan tahun lalu, apakah sudah ditindaklanjuti atau belum, dan statusnya apakah sudah close atau masih open. Lalu juga yang kedua adalah terkait monef kinerja, khususnya yang semester gasal. Ini khusus untuk UPPS dan Satker, karena program studi akunnya menjadi satu di UPPS ya, sesuai dengan e-budgeting. Maka kemudian ketika nanti pelaksanaan AL, silahkan bagi auditi untuk menunjukkan monef kinerja, monef yang ada di akun SIMUDA tiap-tiap auditi, untuk ditunjukkan apakah sudah terisi hingga buktinya atau belum terisi atau bagaimana. Karena seharusnya kita sudah di penghujung tahun, apalagi pengajuan anggaran di tahun fiskal sudah sebentar lagi ditutup, seharusnya mayoritas kegiatan sudah banyak dilaksanakan, dan kemudian apakah semuanya sudah dilaporkan, nah itu yang kemudian dikejar dengan monef kinerja tersebut. Nah, jika masih ada audit tindak lanjut yang statusnya masih open hingga tahun ini, atau bahkan di temuan yang sama masih ditemui oleh auditor, maka itu langsung akan menjadi temuan. Dan bila statusnya sebelumnya menjadi temuan minor, maka tahun ini bisa menjadi mayor. Atau bila tahun sebelumnya observasi, maka tahun ini bisa menjadi temuan minor. Seperti itu. Nah, lalu pelaksanaan RTM di tingkat UPPS, ini seperti saya sampaikan juga, bahwasanya dapat dilaksanakan setelah semua pelaksanaan AMI di UPPS dan prodi tersebut selesai. Jadi apabila sebelum tanggal 5 Januari sudah ingin melaksanakan RTM, itu juga ahlan wa sahlan. Apabila di tanggal 5 pun juga sudah selesai semuanya, yaitu sangat membantu sekali, karena seperti kami lihat-lihat sepertinya dosen-dosen di UNIDA dan juga seluruh satuan kerja yang ada di UNIDA sangat sibuk gitu ya, dengan banyaknya kegiatan. Bahkan kegiatan refresh auditor besok yang sejatinya offline saja tidak bisa, jadinya online karena kesibukan yang luar biasa. Jadi semoga AMI juga bisa diselesaikan secara maksimal di waktu-waktu yang sudah ditentukan, agar RTM dan juga kegiatan-kegiatan selanjutnya dapat berjalan sebagaimana rencananya. Seperti eh, itu dari saya. Lalu kemudian dari Ustaz Anggun, ini setelah ini Ustaz Febrian. Iya, Oh, iya Ustaz. berarti untuk bab si mudanya saya serahkan kepada Ustaz Febrian. Baik, ini mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz Yuangga. Tadi karena langsung sudah dipersilahkan untuk Ustadz Febrian menyambung materi sosialisasi siang ini. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan beberapa pembaruan pada SIMUDA. Memang ini merupakan aplikasi yang senantiasa ditingkatkan menyesuaikan dengan kebutuhan para auditi. Adapun para auditi misalnya ada ide baru untuk peningkatan sesuai dengan pengalaman atau wawasan yang dimiliki, kami terbuka untuk menerima masukan. Saya izin share screen.
Suaranya Ustadz Febrian nggak kedengeran. Iya, masih mute audionya. Oke. Masih mut. Apaan, Zat? Terima kasih sudah diingatkan. Berarti salamnya tadi tidak terdengar nggih? Terdengar, saya terdengar Terdengar, salaman. terdengar, terdengar. Oke. Baik, ini kami lanjutkan guys, saja. Untuk auditi proses yang dilaksanakan, yang pertama adalah mengisi rencana. Untuk rencana ini sesuai dengan periode sebelumnya, jadi tidak ada pembaruan. Kemudian untuk pembaruan yang kami lakukan ada di bagian asesmen. Kemudian nanti kan saja sesuai dengan auditnya masing-masing akan mengisi evaluasi diri. Di bagian evaluasi diri, ini kami menambahkan hasil AMI periode sebelumnya untuk audit tindak lanjut. Memang bagi para auditor dalam pedomannya diminta untuk memastikan bahwa tindak lanjut terhadap temuan periode sebelumnya sudah dilakukan. Nah, ini biasanya hanya muncul ketika audit lapangan. Jadi para auditi semuanya selaku auditi menunjukkan menu audit tindak lanjut pada periode sebelumnya. Nah, sedangkan saat ini kami munculkan karena ternyata beberapa auditor memberikan masukan kepada kami ketika melihat audit tindak lanjut periode sebelumnya itu belum dicantumkan di SIMUDA, sehingga kami tambahkan fitur ini. Adapun untuk para auditi mungkin ketika diklik tidak akan ada isinya karena ini ditampilkan lengkap pada akun auditor. Mungkin saja yang juga berperan sebagai auditor bisa mengecek pada akun pribadinya atau besok akan ada pengarahan untuk para auditor nggih. Nah, ini sudah ditambahkan, maka kami harap kepada saja selaku auditi untuk melaporkan audit tindak lanjutnya. Nah, ini untuk audit tindak lanjut silahkan nanti dibuka sesuai dengan periodenya karena ini periode 2025. Di sini masih kosong punya BPM, belum ada temuan dan belum ada tindak lanjut yang diminta. Tapi ketika saja nanti buka di periode yang 2024, maka pada menu audit tindak lanjut ini sudah dimunculkan uraian ketidaksesuaian, selanjutnya rekomendasi dari para auditor, kemudian rencana tindak lanjut yang bisa diedit sesuai dengan kebijakan atau hasil RTM pada periode kemarin. Selanjutnya jadwal, kemudian realisasi tindak lanjut ini berupa deskripsi, misalkan masukan dari auditor pada periode sebelumnya atau rekomendasi berupa memperbaiki sistem dokumentasi atau pola dokumentasi kegiatan yang meliputi adanya laporan kegiatan, kemudian foto atau video, daftar hadir, dan lain sebagainya. Nah, silakan dicantumkan pada realisasi tindak lanjut, apakah yang direalisasikan sama dengan rekomendasi tersebut atau bahkan melampaui dari rekomendasi tersebut. Nah, silakan dicantumkan. Kemudian untuk efektivitas ini sifatnya pilihan, apakah dianggap efektif atau tidak efektif. Kemudian status dari perbaikan tersebut atau tindak lanjut sudah selesai, close, ataukah dia masih ada peluang perbaikan lagi dengan status terbuka, open, atau dia toleran, artinya bisa ditoleransi karena mungkin untuk temuan yang sifatnya observasi bisa disampaikan toleran.
Untuk catatan silakan nanti dicantumkan catatannya sehingga kami di Badan Penjaminan Mutu punya data sebagai bahan untuk menyusun strategi meningkatkan yang ada di lingkup universitas. Tadi saya ke menu asesmen, kembali ke menu asesmen. Bagian evaluasi diri, selain kami menambahkan tombol ini untuk para auditor dan mestinya ini tidak muncul di auditi, tapi tidak apa-apa, nanti kami perbaiki lagi. Pada pengisian evaluasi diri, saya pilih salah satu untuk contoh. Pada bagian ini, Ustadzah yang sebelumnya mengisikan dokumen sebagai bukti pada kegiatan asesmen, kemudian mencantumkan pemenuhan terhadap standar, belum memenuhi, melampaui, atau menyimpang. Kami menambahkan satu kolom yang fungsinya untuk sarana komunikasi atau memberikan pernyataan dari para auditi sehingga membantu para auditor dalam proses asesmen kecukupan. Sama seperti akreditasi, mungkin contohnya, ketika akreditasi kita diminta untuk menyusun laporan evaluasi diri berupa satu dokumen. Nah, sedangkan di sini ini kami berikan kolom untuk menyampaikan argumen atau mungkin keterangan mengenai bukti yang dilampirkan, sehingga para auditor misalnya yang sering terjadi nih, itu ada satu indikator misalkan CPL program. Nah, ternyata yang dilampirkan adalah dokumen kurikulum yang isinya ini banyak. Nah, maka bisa di sini dikasih keterangan pada bukti yang dilampirkan dokumen kurikulum kami sudah tercantum CPL pada halaman sekian sampai sekian, silahkan. Atau mau diberikan Nah, atau diberikan argumen seperti ketika proses akreditasi. Nah, silahkan ini untuk memfasilitasi itu. Jadi proses asesmen kecukupan yang dilakukan oleh para auditor bisa lebih efektif. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan kepada para auditi adalah pada setiap indikator, ini masih di tampilan yang sama, ini ada penjelasan indikator di bawah tombol cari, di mana kalau silang ini tidak ada, kemudian tanda seru ini belum lengkap, kemudian kalau sudah dicentang semua akan muncul lengkap. Ini ngomong-ngomong kursor saya masuk nggak, Sat? Masuk nih. Nah, ini yang saya tandai dengan kursor. Jadi ada tidak ada, belum lengkap, dan lengkap. Harapan kami ini digunakan untuk mengecek atau memastikan bahwa satu, para auditi sudah melampirkan dokumen, kemudian yang kedua sudah mengisi evaluasi diri pada bagian ED di setiap indikator, kemudian untuk AK dan AL ini memastikan para auditor sudah mengisi penilaian atau memberi penilaian. Nah, kolom AK dan AL ini akan tercentang lengkap ketika seluruh auditor 3 orang sudah memberikan penilaian. Nah, kalau hanya salah satu atau salah 2, mungkin yang nanti yang akan keluar adalah simbol tanda seru belum lengkap. Maka kami harap para auditi
juga memperhatikan ini. Kemudian kalau memang ada indikator yang terlewat pada penilaian AK dan AL, silahkan memberitahu atau menyampaikan kepada auditor. Nah, kami selain menambahkan fitur untuk memberikan komen, kemudian hasil AMI periode sebelumnya untuk tindak lanjut, kami juga menyusun fitur penghitungan bagi para auditi berapa jumlah indikator yang memenuhi, berapa indikator yang tidak memenuhi, menyimpang, atau melampaui. Nah, ini kami harap para auditi dan auditor nanti tidak melewatkan bagian mengisi belum memenuhi, melampaui, dan menyimpang, atau kami sebut status pemenuhan indikator. Nah, ini yang kami akan hitung. Ya, meskipun ada temuan, ternyata ada beberapa indikator, bahkan sampai jumlahnya 16 indikator dari salah satu auditi, yang itu belum ada nilainya. Nah, apakah ini ada mungkin terlewat atau seperti apa, nanti akan kami telusuri lagi. Harapannya dengan memenuhi penilaian, auditi nanti punya peluang perbaikan yang lebih jelas dan terjadi peningkatan mutu yang signifikan. Baik, kami rasa ini yang bisa kami sampaikan, Ustadz Ustazah. Ini kayak saya kembalikan ke moderator atau tanya jawab. Tanya, boleh. Ternyata oleh moderator dipersilakan untuk membuat sendiri formulir tanya jawab. Monggo saja. Ini saya matikan share screen. Bila ada pertanyaan yang ingin diajukan mengenai kami, baik mengenai materi sosialisasi atau mungkin isi mudahnya, kami persilakan saja. Pak Feb, halo. Jadi itu seluruh auditi baik Satker maupun Fakultas Prodi itu mungkin bisa dipastikan apa sudah akunnya sudah aktif semua begitu. Jadi apakah sekarang bisa ngecek gitu, nggak harus besok gitu untuk auditi. Mungkin Pak Feb bisa menyampaikan. Baik, Ustaz. Untuk akun ini alhamdulillah untuk tahun ini kami menambahkan dua akun auditi, yaitu Prodi Magister ICT dan Magister. Suaranya kayak robot. Suaranya gemas. Ini sepertinya saya perlu upgrade yang apelnya kurang. Suaranya kurang, saudara. Iya. Oke, ini suara sudah saya polkan, mungkin jaringan di saya atau di server perlu ditingkatkan. Lagi-lagi soal jaringan, semoga kedengaran oleh. Suaranya agak mendengung, Tat. Iya, menunggu. Mungkin punya Bu Anggun di anu dulu, di Kalau ada live prodi. yang perlu dimatikan dulu. Apakah sudah clear? Lebih jelas kayaknya. Baik. Oke, Iya, lebih sudah jelas. lebih jelas. Kami bantu menjawab pertanyaan dari Ustadz Musleh tadi. Untuk akun auditi, alhamdulillah pada tahun ini tidak ada penambahan baik itu Satker fakultas kecuali prodi. Kami menambahkan 2 prodi, yaitu Magister ICT dan Magister PBA, Ustaz. PAI. Oh, PAI, nggih, apunten, Ustaz. Nah, itu 2 auditi yang alhamdulillah sudah kami konfirmasi dan sudah bisa mengakses akunnya masing-masing.
Oh. Kemudian untuk akses instrumen atau pengisian evaluasi diri ini sudah kami upload di Simuda. Ustadz Ustazah bisa mengecek milik instansinya, prodi, fakultas atau satkernya masing-masing. Baik, ini LP2IP kami catat dulu nanti untuk kami tindak lanjuti nggih, Ustadz Ustazah. Kalau memang ada satker atau auditi lain yang belum muncul bisa disampaikan. Silakan dicoba dulu. Suratnya udah lagi dibuatin. Mau izin keluar. Ya. Oke, selain LPPIP, Alat apa? Ya mungkin yang bisa buka akun akun si mudanya selaku auditi mungkin bisa dicoba dulu ya. Ini DMC juga Pak Feb. MIT sudah bisa Ustaz. Aman insya Allah. Oh, MIT udah, alhamdulillah baik. Baik, untuk LPPIP kami cek dari akun admin sudah terdaftar untuk periode 2025. Mungkin nanti admin Satker bisa menghubungi kami mungkin mengenai cara akses, cara pengisian dan lain-lain. Ada raise hand itu? Iya, dari Ustazah Andini, Ustaz. Monggo, Ustazah. Afwan Ustaz Febri, kedengaran suara kami? Terdengar jelas, Ustazah? Ya. Ustaz mau menanyakan, Ustaz, mungkin sebenarnya sih ini pasnya besok, Ustaz ya, karena besok reverse auditor, cuman karena kebetulan di sini forumnya mungkin mayoritas juga auditor. Jadi kami ingin sekedar memberi masukan aja sih, Ustaz. Kami sempat mengecek khususnya di satker kami, baik di fakultas ataupun prodi. Kita kan tiap tahun ada refresh auditor dan Antum menjelaskan terkait sistem ini. Cuman fakta di lapangan itu khususnya tahun kemarin kami temukan, ya kami sampaikan aja Ustaz ya, karena kami ngecek sistem di satker di bawah Fakultas Syariah. Di prodi PM itu asesmen lapangan di dalam websitenya itu nggak kelar Ustaz. Jadi harusnya at least 90% lah yang mungkin kita negotiable untuk melaksanakannya itu masih 12%. Dalam artian ini juga akan mengakibatkan laporan yang kami terima di dalam sistem. Apalagi sekarang kan kita semuanya berbasis sistem. Kiranya mungkin dari BPM ada penegasan ya, usikum wa ya nafsi Ustaz, sebagai auditor juga kami sebenarnya. Ada penegasan apabila memang auditor-auditor ini tidak mengisi apakah ada SOP tersendiri ataupun peneguran langsung dari BPM gitu Ustaz. Karena ini kan mengakibatkan dokumen di auditi tersebut bermasalah Ustaz. Yang lain udah lengkap, maksudnya yang ini malah terkendala dikarenakan auditornya belum selesai. Karena keseringan di lapangan yang kami temukan adalah auditor ini akan komentar panjang lebar A sampai Z, balik lagi ke A sampai ke Z, ke A ke Z, tapi di sistem itu nggak ngomong sama sekali gitu, Ustaz. Nah ini permasalahan yang sering terjadi dan kami temukan bukan cuma sekali dua kali gitu, khususnya tahun kemarin gitu, Ustaz ya. Mohon maaf apabila misalnya auditornya ada di sini, jadi kiranya mungkin evaluasi selanjutnya seperti apa gitu Ustaz dari BPM. Syukron Ustaz Febri dan juga tim BPM lainnya. Satkernya Ustaz prodi PM Ustaz
Untuk saat ini sih kami melihatnya di Prodi PM ya, karena kebetulan kemarin kami sempat kumpul rapat fakultas, kemudian mencoba meminta kepada Kaprodi untuk mengecek apa namanya akun Simuda. Saat itu ditemukan bahwasannya ternyata asesmennya belum selesai di sistem. Padahal saat di lapangan Prodi PM konon katanya dibantai habis sama auditornya. Gitu Zat. Enggak. Kayaknya nggak habis juga karena prodinya masih berdiri. Mungkin kalau habis ya Alhamdulillah. berdiri. Iya. Saya juga bingung Bu, homepage-nya di mana nanti Ustazah. Nggih. kok muncul pembantaian? Iya. Baik Ustazah Andini, terima kasih atas masukannya. Memang kami bertahap nih Ustazah untuk mengevaluasi, memperbaiki baik itu sistem yang ada secara ini sistem dalam artian luas, keterkaitan antar unsur, termasuk juga sistem informasi yang isinya ya aplikasi ini sendiri. Ya, kami cukup menyadari adanya ketidaksempurnaan, baik itu para kami selaku pengelola, kemudian auditi, dan juga tidak luput juga auditornya, Ustazah. Nah, ini kami cek tadi yang disebutkan, memang di bagian detail itu ada ya ternyata ada auditor yang baru menilai 6 indikator dari 94 yang sudah diisi oleh Kaprodi. Kemudian ada yang baru 24 AL-nya. Ini saya lihat AL-nya saja nggih. Dari 94 yang diisi, kemudian ada yang sangat ya alhamdulillah lebih banyak yaitu 63 dari 94 yang sudah diisi. Nah, ini terjadi umum banyak di beberapa auditi di proses AMI ini. Tentunya ini evaluasi besar bagi para auditor. Inilah kenapa tadi kami menyampaikan kepada para auditi untuk lebih aware, lebih peduli dengan proses AMI yang dilaksanakan di instansinya masing-masing dengan cara melihat setiap indikator itu apakah sudah diisi oleh para auditor atau belum, khususnya di bagian AL. Kami menemukan fakta yang lebih besar dari ini. Ternyata setelah kami nambah fitur untuk menghitung pengisian capaian standar, pemenuhan standar itu tadi, kami menemukan ada beberapa indikator yang tidak dinilai sama sekali oleh auditornya. Nah, padahal diisi. Kalau tidak diisi, ya mungkin masih wajar. Nah, itu mungkin terlewat atau ada kesepakatan di lapangan, kami belum menelusuri itu. Nah, ini yang kami harapkan betul pada periode ini, baik para auditi ataupun para auditor, nanti untuk sama-sama membangun budaya mutu yang lebih baik dengan cara memastikan setiap indikator yang diberikan agar teraudit dengan baik sesuai harapan. Untuk tahun kemarin kami masih ingat bahwa ada indikator yang oleh para auditi dipertanyakan karena belum ada yang melaksanakan. Nah, ini kita perlu sepakat bahwa indikator atau standar mutu yang dibentuk kemudian diujikan pada proses asesmen ini merupakan titik normal yang diminta oleh berbagai peraturan. Nah, dengan konsekuensi bahwa apakah kita sudah bisa memenuhi atau belum, ya kita penuhi semaksimal mungkin. Kalaupun ada yang belum bisa dipenuhi, yaitu menjadi evaluasi bersama. Baik itu di aras program studi, satuan kerja, atau fakultas, atau bahkan di level universitas. Nah, memang evaluasi ini ditujukan untuk
menunjukkan titik mana saja yang perlu kita perbaiki. Ya, kami kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga menjawab pertanyaan Ustazah Andini dan bisa menjadi semacam motivasi bersama untuk sama-sama mengembangkan budaya mutu di universitas kita ini. Baik, selanjutnya ada yang raise hand, silahkan dari Sekretariat Universitas, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi wabarakatuh. izin, Ustadz, yang tahun lalu itu Sekretariat Universitas itu ada kendala terkait dengan sistem SIMUDA kami, sehingga untuk penilaian, temuan, dan lain-lain itu tidak muncul di sistem SIMUDA. Jadi tidak ada pengesahan dan lain-lain itu nggak bisa kami upload di SIMUDA kita, Ustadz. Itu bagaimana nanti ketika AMI selanjutnya atau di tahun ini, sehingga kayak temuan-temuan itu belum terrekod di sistem SIMUDA sekretariat. Mungkin itu yang kami tanyakan, Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami cek nih Ustazah mengenai ya. Oke. Auditornya tidak muncul nggih Ustazah nggih? Yang di universitas. Tidak muncul semua itu, Ustaz. Tahun kemarin malah untuk auditor itu manual dipakai akun kami. Jadi 2 auditor itu ke kantor kami pakai email kami, login di komputer kami, Ustaz. Jadi secara manual seperti itu, akhirnya untuk asesmen dan lain-lainnya itu tidak bisa diupload di dalam sistem, sehingga yang tahun kemarin itu tidak ada catatan apapun gitu. Kita untuk pengesahan laporan dan lainnya secara manual, Ustaz, kemarin itu. Iya, betul. Itu kalau tidak salah saya termasuk yang di Sekretariat Universitas itu. Jadi tidak bisa diupload. Ya, ada kendala di sistemnya sehingga manual, laporannya semuanya manual ya. Ya, mungkin jika harus disinkronkan, mungkin dokumen yang lama beberapa hal bisa diinputkan ke SIMUDA itu sehingga nyambung dengan yang AMI yang sekarang gitu. Kalau memang itu enggak gitu. Kecuali itu perihal misalnya RTL yang tahun lalu itu diabaikan, itu bisa tidak melalui sistem ini. Jadi pemutihan lah tinggal yang sekarang ke depan itu baru menggunakan sistem lagi. Nggih. Saya ingat Bu Daud itu saya dulu sih kalau nggak salah di Sekretariat. Nggih. Nggih, Ustaz. Itu berarti menjawab pertanyaan kami kemarin ketika kami hitung pemenuhan standar kok di Sekretariat Universitas ini nol semua, Ustaz. Ya, alhamdulillah sudah ada keterangan ini. Kemudian untuk penggunaan di SIMUDA, kami sepakat dengan tadi yang arahan disampaikan oleh Ketua BPM untuk nanti ketika proses audit tindak lanjut, minta tolong disampaikan catatannya dari para auditor di periode kemarin sehingga auditor periode ini bisa menentukan atau menilai nanti pemenuhannya seberapa. Oke, baik Ustaz. Terima kasih atas arahannya. Sami-sami Saudara. Yang LPPIP tadi akunnya LP2IP. LP2IP kalau di kami sudah ada akunnya. Di sini menggema lagi nih. Sudah ada akunnya, kemudian
instrumennya sudah muncul. Nah, itu yang dimaksud belum bisa akses login ini apakah tidak muncul di SSO-nya atau di SSO sudah muncul tombol si muda tapi tidak bisa masuk nih? Atau bisa open mic untuk LP2IP? Oke, bisa open mic. Maaf, tidak bisa open mic, Ustadz. Oke. Mungkin bisa japri di Oke, sini. mungkin nanti bisa japri nggih ke Ustadz atau Ustazah. Oke, ini tampilan kalau berangkatnya dari buka si muda, kemudian klik tombol login. Nanti akan muncul seperti ini dan betul semua auditi sudah tidak bisa menggunakan fasilitas ini karena masuknya harus ke SSO dulu, Ustazah nggih. Jadi sama kayak mengakses e-budgeting. Atau aplikasi lain yang digunakan untuk satuan kerja. Direktorat Islamisasi biasanya akun sama bisa, pekan lalu kami coba login, tidak bisa. Tidak bisa, semoga ada pencerahan. Baik, nanti mungkin di luar forum nggih. Untuk yang LPPIP minta tolong untuk bisa masuk ke SSO-nya, kemudian di situ tampil tombol si muda atau tidak. Seingat kami hasil koordinasi dengan PPTIK, semua satuan kerja memiliki tampilan SSO yang sama, artinya fasilitas sistem informasinya semua sama dan si muda mestinya sudah muncul di situ. Pertanyaannya sudah bisa akses atau belum, yang nanti kami pastikan dengan PPTIK lagi, karena itu sudah di luar akses saya, harus admin dari PPTIK mengenai akun SSO. DKP Unida Putri tidak bisa login, Ustaz. Sandi selalu salah. Oh, sekarang tidak pakai Sandi, Ustazah nggih. Saya demokan cara masuk. Memang tahun kemarin ada perubahan, ada beberapa auditi yang sempat tanya ke kami juga mengenai cara masuk kok saat ini pada nggak bisa masuk. Saya izin share screen. Pakai screen. Sudah muncul nggih, Ustazah? Muncul. Baik, ini akun BPM selaku auditi, selaku satuan kerja. Saya sign out dulu. Oke. Untuk cara masuk, Ustazah, ini memang harus melalui tampilan SSO ini dulu. Jadi tidak bisa pakai tampilan yang seperti tadi itu. Kemudian memang ada beberapa kendala masuk SSO ketika misalkan Ustazah searching di Google mengenai SSO Unida Gontor. Nanti akan muncul beberapa varian link. Salah satunya Siakat, kemudian ada yang e-hikmah, kemudian ada yang si muda mungkin muncul. Kalau ini diklik, maka akan minta username password dan tetap tidak bisa masuk. Nah, maka silakan dipastikan bahwa link yang digunakan adalah central.unida.gontor.ac.id site login. Atau saya pastikan di ini ya, di chat.
Saya paste di chat. Silakan nanti dicoba. Ini kalau sudah ketemu dengan tampilan SSO seperti ini, tinggal masukkan username dan password. Ini mohon bersabar karena memang perlu waktu untuk login. Nah, mestinya satu saja di satuan kerja ya. Kalau di prodi saya kurang tahu ada aplikasi apa saja yang dimunculkan pada akun SSO. Untuk satuan kerja kurang lebih sama seperti Badan Penjaminan Mutu. Di sini ada tombol Si Muda, silahkan diklik untuk mengakses Si Muda. Baik, itu yang kami sampaikan satu saja mengenai bagaimana cara masuk. Memang kemarin ada beberapa admin prodi dan satker yang ternyata lupa cara masuk Si Muda karena terbiasa yang langsung login. Seingat saya akan muncul, oh enggak, ini karena sudah login jadi bisa masuk. Baik, Ustazah. Ada yang masih terkendala dengan akses di akun Si Mudanya masing-masing? Sepertinya sudah tidak ada yang raise hand ya. Iya. Ya, mudah-mudahan Ustadz Febrian masih setia setiap saat, meskipun nanti ini sudah dianggap selesai, cukup nanti kalau ada dari asatidz semua ada yang masih kesulitan akses di Si Muda, mungkin bisa dilayani ya nanti ya teman-teman di BPM juga. Siap. Oke. Baik, dari kami cukup sekian satu saja. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron untuk Ustadz Febrian atas penjelasan dan pemaparannya. Mungkin untuk sosialisasi audit mutu internal kita akan kita cukupkan sampai di sini. Nasatim bilhamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kafaratul majlis. Subhanallah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba ganti aja ini MC-nya ini. Siap, Ustaz. Monggo Ustaz untuk melanjutkan kegiatannya, Ustaz. Oke. Mohon izin